pertama kali kenal parlemen remaja itu melalui TikTok. I think nggak perlu guru lagi untuk dibimbing, justru menemukan sendiri, memilih sendiri, dan memperjuangkannya sendiri. Saya sangat tertarik waktu saya buka-buka websitenya Parlemen Remaja, terus pokoknya pas kita buka itu langsung yang kelihatan adalah tujuannya, kenapa Parja ini dibuat gitu ya. Jadi ada 3, kalau saya highlight intinya adalah paham sama fungsi dan peranan DPR, terus tentang paham sama bagaimana proses pembuatan kebijakan, terus paham proses demokrasi, yang mana ini menariknya biasanya terutama anak-anak muda ya, bahkan anak-anak kuliahan, bahkan mahasiswa itu ya, sudahlah mahasiswa, bahkan teman-teman seumuran saya biasanya tuh kayak, oh saya tidak mau kerja di sini, saya maunya kerja yang bidangnya jauh dari politik, saya tidak suka politik begitu. Tapi yang menarik ketika saya lihat si website ini adalah penting bahwa anak-anak sekolah ini sudah paham apa yang terjadi di parlemen sana, dan akhirnya sepertinya ketika teman-teman sudah terpapar dengan pendidikan politik ini, akhirnya bisa menyadari bahwa politik itu sebenarnya justru tidak hitam putih, tidak bisa kita kotak-kotakan cuman untuk elit atau kalangan tertentu saja, untuk orang yang ada di partai politik dan seterusnya. Karena sangat dekat dengan kita kan, sangat dekat dengan individu gitu. Misalnya kita ya mau buka TikTok saja gitu kan. Kalau misalnya perlindungan data kita tidak terjamin, ya itu politik. Kalau misalnya kita butuh sekolah online, terus misalnya akses internet tidak sampai ke tempat kita, nah itu ada proses politik di situ juga yang terlibat gitu kan. Jadi betul-betul sebenarnya politik itu sangat dekat dan sangat relevan dengan kehidupannya anak-anak SMA. Apalagi yang bikin saya sangat tertarik karena sebelumnya saya tidak pernah dengar si Parlemen Remaja ini. Biasanya kan anak-anak SMA itu lulus SMA, bahkan ada yang masih kelas 3 sudah 17 tahun kan, sudah usia memilih gitu kan. Nah itu bahayanya ketika misalnya si anak-anak sekolah ini, si siswa-siswi ini kurang terpapar pendidikan politik, terus mereka tidak paham apa-apa, kan itu yang bahaya kan sebenarnya. Jadi saya sangat tertarik ini, pengen tahu teman-teman kegiatannya apa saja waktu mengikuti kegiatan Parlemen Remaja. Mungkin Mei dulu bisa cerita. Kalau dari saya sih, saat itu saya online kan, tidak seperti Siska yang offline. Jadi bisa dibilang vibes-nya itu bagus, tapi tidak seseru saat offline seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Hari pertama, yang pertama saya lakukan itu, jadi Ketua DPR Ibu Puan Maharani itu membuka proses persidangan secara resmi. Jadi dia menyerahkan palu kepada Ketua DPR yang terpilih Parlemen Remaja 2021. Kalau dari saya itu Muhammad Azhar Zidan dari Jawa Barat. Sebelum itu kan kami dibagi 3. Yang pertama waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, dan waktu Indonesia Tengah. Nah, di situ kami disuruh untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada di masing-masing wilayah waktu provinsi tersebut. Jadi kalau saya sendiri Provinsi Sulawesi Tengah, jadi saya memperkenalkan wilayah Buol, memakai baju adat dan sebagainya itu di hari pertama. Setelah itu kami mendapatkan materi dari Sekjen DPR RI, dari pakar-pakar seperti Haja Farah Putri Nailah yang notabene-nya itu dia sebagai anggota Komisi 1 DPR RI. Jadi dia memberikan materi kepada kami mengenai undang-undang penyiaran. Terus sorenya kami mendapatkan materi juga dari psikologi, yaitu Analisa Widyaningrum yang memberikan pengetahuan mengenai dampak-dampak buruk akibat seorang masyarakat menonton televisi secara berlebihan, apa dampak-dampaknya hal tersebut. Di hari kedua itu kami melakukan dinamika kelompok. Hari ketiga selanjutnya kami kunjungan kerja. Siska kemarin kan kunjungan kerja ke Google, ke Tokopedia sama Badan Pusat Statistik. Kalau saya ke Net TV, TVRI sama ke KPI. Jadi kami pertama, kalau saya sendiri mendapatkan kunjungan kerja ke TVRI. Selanjutnya sorenya kami kunjungan kerja ke KPI. Hari keempat juga itu sudah masuk simulasi rapat kerja, baru sidang komisi, belum sidang rapat paripurna. Nah, sidang kelimanya itu nanti hari kelima itu namanya sidang rapat paripurna. Jadi sebelum kami melakukan sidang rapat paripurna, kami melewati proses tahap dulu seperti merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Setelah itu kami rumuskan apa semua yang sudah kami dapatkan, kami bawa ke sidang rapat paripurna seperti itu. Oke, nah apa kira-kira yang tidak perlu semuanya, karena menarik ini kan kalau kita ngomong soal penyiaran ya, mungkin dari proses sidang paripurna itu yang paling menarik dan menurut Mei perlu disorot itu apa poin rekomendasinya? Jadi kan bisa kita lihat kan di siaran televisi sekarang cuman paling banyak acara-acara gosip.
acara-acara yang bisa dibilang itu tidak memberikan dampak yang baik ke masyarakat. Seperti acara gosip silet, terus ada juga brownies, itu kan bisa dibilang konotasinya cuma bercanda-bercanda terus. Terus apa di media sosial juga apa-apa yang viral sudah itu biarpun tidak berprestasi sudah itu diundang di televisi. Itu yang kami kaji bagaimana caranya siaran di Indonesia ini berkualitas sama seperti di negara-negara yang sudah maju. Dan jadi kami merevisi apa semua sih yang harus direvisi. Kami mendatangi KPI, kami membicarakan hal tersebut kepada KPI. Jadi dari KPI sendiri mereka memang sudah melakukan pengawasan, sudah melakukan peneguran, tetapi dari pihak lembaga-lembaga televisi di Indonesia itu bisa dibilang masih keras kepala sehingga masih menyiarkan hal-hal tersebut. Terus kalau dalam siaran digital bisa dibilang kan siaran digital itu sudah konotasinya lebih buruk lah dari siaran televisi. Siaran televisi kan masih bisa di-blur yang hal-hal yang tidak bisa ditonton. Tapi kalau siaran digital bisa dibilang video-video yang tidak boleh ditonton sudah ditonton anak-anak muda sekarang. Itulah yang kami kaji hingga kayak kami menegur KPI, apakah KPI bisa melakukan pengawasan tersebut juga ke siaran digital. Ternyata dari KPI sendiri bukan kewenangan KPI. KPI hanya mengatur siaran konvensional yaitu siaran televisi. Itu siaran digital itu diatur oleh lembaga lain. Jadi akhirnya hasil dari sidang paripurna tersebut yang menurut Mei paling penting, paling perlu disoroti apa? Kira-kira. Siaran digital sih. Kalau siaran televisi kan sudah banyak yang ujungnya. Tapi kalau siaran digital masih sangat kurang dilindungi. Perlindungan untuk anak muda, terus perlindungan untuk orang-orang anak-anak kecil yang menonton televisi di YouTube, di Net TV itu masih sangat kurang. Bahkan film-film luar saja bisa dibilang terus-terusan masuk di Indonesia tanpa adanya izin dan lain sebagainya. Itu kami revisi baik-baik undang-undangnya. Itu berkaitan tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Poin revisi yang paling penting, ini saya pengen spesifik menurut Mei secara personal ya, yang paling sepertinya kalau seandainya saya jadi anggota DPR, harusnya poin revisi ini memang harus ada. Waktu itu apa? Yaitu pembluran acara-acara di siaran digital, kayak bisa acara yang bisa orang-orang yang menampilkan mohon maaf seksi atau apa itu di blur. Terus siaran film horor yang bisa dibilang kekerasannya itu tinggi sekali itu bisa dihilangkan seperti siaran televisi. Saya pinginnya seperti itu, kayak yang harus ditekankan. Jadi sehingga masyarakat itu tidak cenderung untuk meniru apa yang mereka tonton. Oke, berarti di pembatasan solusinya menurut Mei adalah dibatasi begitu. Yang mana sepertinya itu menurut kita agak susah ya, kayak semakin kesini kayaknya justru makin laju, akhirnya makin laju, akhirnya kemungkinan untuk data itu bocor makin besar, yang akhirnya bisa kita tanya-tanyain sama Siska, akhirnya dari proses tahapan-tahapan kegiatan di situ seperti apa waktu itu? Jadi karena kemarin saya offline, itu kegiatannya dilakukan secara langsung. Yang pertama itu kita nginap dulu di Wisma DPR RI, dikumpulkan semua. Situ dari 34 provinsi dan terdiri dari 88 dapil dan 132 peserta. Nah, itu hari pertama. Nah, setelah itu kita makannya ini wah memang luar biasa ya. Namanya makanan, kalau bisa dibilang kita cosplay lagi jadi anggota dewan. Jadi anggota DPR. Jadi, ya. Jadi makanannya enak-enak semuanya di sana, Kak. Jadi setelah itu, hari pertama itu pas malamnya kita seperti yang Metirsa katakan tadi, Kak, kita namanya pagelaran budaya. Dan bedanya itu kan kalau Metirsa secara online dan saya secara offline. Dan itu merupakan suatu kebanggaan saya karena di sana di antara 34 provinsi saya menampilkan baju adat, memakai baju adat terkhusus baju adat dari daerah Buol. Saya juga menampilkan sebuah tari yang bernama Tari Monamot. Itu besoknya kita melakukan seminar. Jadi di seminar itu waktu itu banyak narasumbernya, ada juga yang langsung datang wakil DPR-nya Bapak Rahmat Gobel yang langsung datang memberikan materi bagaimana mekanisme persidangan, terus apa saja yang harus dilakukan kalau kita menjadi anggota dewan. Itu step by step-nya diberitahu oleh narasumbernya tersebut. Ada sekitar 12 narasumber. Tapi itu kayaknya lebih fokus kepada mekanisme persidangan. Iya, kayaknya. Seperti itu. Nah, terus yang kunjungan itu? Hari ketiga, tanggal 11 itu kita melakukan yang namanya kunjungan kerja. Nah, itu ada 3 lembaga yang kita harus kunjungi, Kak. Dan kebetulan itu, jadi kita dibagi per kelompok. Dan alhamdulillah hokinya saya mendapatkan di
Google Indonesia. Sampai di sana menyerahkan sebuah kartu identitas kalau kita ini sedang melakukan fungsi pengawasan dan cosplay lagi jadi anggota dewan. Di Gitu cosplay. kan. Oke. Ya, dimana sebelum kita melakukan diskusi dengan yang terkait dengan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, itu kita dikasih seminar juga materi sama pihak Google-nya, Kak. Kemudian kita diajak untuk room tour. Apa sih namanya room tour ya? Keliling Google-nya itu. Kita melihat ada beberapa grafik ini yang melakukan kebocoran data di lembaga Google. Terus Google ini berupaya untuk mengantisipasi terjadinya hacker. Oh ya, terus kita diberikan nomor WhatsApp yang bisa memberikan kita edukasi bahwa kita harus tahu dulu kalau kita mau cari link itu, linknya harus yang ori. Dan itu kita diberikan rekomendasi. Ini nomor WhatsApp dari pihak Google langsung. Jadi kita langsung kalau misalnya kita menemukan berita-berita atau link yang merupakan berkaitan dengan data, itu kita harus kirimkan dulu ke nomor Google-nya itu dan bisa membantu kita supaya perlindungan data pribadi ini kita tetap aman kan, Kak. Jadi kalau misalkan kita mau mengecek situs-situs yang selama ini dibuat hacker lah kalau bisa dibilang, dan apalagi maraknya waktu itu, mungkin bukan waktu itu ya, masih sampai sekarang kebocoran data yang dilakukan oleh Bjorka, hacker yang namanya Bjorka. Nah, itu kita analisis, kemudian kita mengambil studi kasus dari Bjorka ini, apa saja yang data-data yang terjadi, kemudian kita mengajak kerjasama kepada pihak Google untuk melakukan perlindungan data pribadi dengan adanya membuat aplikasi atau nomor WA tadi, dan kita itu menyebarluaskan, kita ditugaskan untuk menyebarluaskan si nomor WA ini untuk mencegah kebocoran data pribadi. Hanya itu yang saya paling tangkap, dan itu yang kita diskusikan selama waktu kita berada di Google. Oke. Kita dari proses terima materi, terus kunjungan kerja, akhirnya nanti diramu lagi sama teman-teman anggota DPR yang lain, akhirnya terus nanti ke sidang paripurna. Nah, apa yang bisa Siska bagikan hasil dari Jadi waktu setelah kita pulang dari pihak Google, itu kita sudah mendapatkan materi-materi, banyak-banyak masukan dari pihak Google-nya langsung. Kemudian kita langsung ke gedung DPR RI Nusantaranya, Kak. Jadi di situ kita melakukan yang namanya simulasi rapat kerja Komisi 1. Nah, di situ kita tidur kan ya. Jadi kita di situ langsung dibawa ke situ. Setelah itu kita melakukan yang namanya rapat kerja Komisi 1. Nah, itu kita sudah mengajukan daftar inventarisasi masalahnya. Yang terdiri dari 5. Kemudian kita kaitkan dengan hasil kunjungan kerja tadi, sehingga tiap fraksi, kan kita dibagi per fraksi partai ya. Kalau saya merupakan partai Majapahit, jadi kita mengusulkan bahwa dari sekian banyaknya alternatif yang kita ajukan kepada pihak Google, bahwa pihak Google memilih salah satu dari kelima alternatif seperti itu, Kak. Jadi kita usulkan di rapat komisi kerja itu. Nah, nanti pada saat kita mengajukan, itu sisa keputusan di sidang rapat paripurna seperti itu. Setelah kita sudah menyarankan semuanya, itu kita sahkan undang-undang ini dan kita satukan pandangan sama fraksi-fraksi lain. Jadi seperti itu. Nah, itu salah satu hal yang menurut saya perlu jadi poin yang penting yang perlu kita tahu ya. Selain dari isi atau muatan tema yang dibahas di sidang ini, yang Siska dan Mei ikuti adalah prosesnya itu, ya kan? Proses bagaimana akhirnya masalah yang ada ini dianalisa, terus akhirnya dicari bagaimana perbaikan undang-undangnya dan seterusnya. Itu prosesnya itu kan lumayan ribet kan ya. Ini yang harusnya kita pahami kan, bahwa di parlemen sana ada banyak orang, ada banyak komisi, ada banyak fraksi yang terdiri dari banyak kepala-kepala, dan memang betul-betul jangan sampai salah pilih ya kan. Jadi jangan sampai kita tidak cari tahu dulu siapa yang akan kita pilih nantinya untuk bisa membuat keputusan buat kehidupan kita sehari-hari gitu. Tadi Siska bilang cosplay jadi anggota DPR itu makannya enak, tidurnya juga enak, ruang sidangnya besar, nyaman, sampai bisa tidur. Ada yang tidur. Ya, benar. Iya kan. Jadi jangan kalau sampai tidur itu tidak realistis, Kak, katanya. Sorry? Katanya kalau misalkan anggota DPR tidak realistis, katanya seperti itu. Katanya realistis. Jadi kita semua rata-rata ada ketiduran juga, Kak, di sana. Karena capek ada kunjungan kerja, harus merumuskan revisi undang-undang gitu ya. Jadi mengantuk. Memang sekitar ada kurang lebih 10 orang yang sudah tertidur waktu itu. Ya memang sangat realistis katanya anggota DPR.
Dan menurut saya memang realistis untuk bisa tertidur sambil ada kegiatan itu realistis. Cuman perlu kita pahami adalah terlepas dari itu realistis, tentu secara etis kalau masalahnya adalah kepentingan orang banyak, ini kan kita kalau misalnya sudah jadi anggota DPR betulan jangan sampai mewajarkan itu begitu. Benar Nah, sekali. tadi Siska bilang soal Bjorka. Kalau dari sidang itu pembahasan itu seperti apa? Saya penasaran kalau anggota-anggota DPR cilik ini melihat Bjorka bagaimana? Pada saat itu kita tidak membahas tentang Bjorka sih Kak. Kalau kita membahas Bjorka itu pada saat perdebatan saja. Jadi kita kasih mosi bahwa Bjorka ini apakah ada manfaatnya juga sebagai hedger atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi kita memilih, setiap fraksi memilih apakah kita memilih pro dan kontra. Itu kita diundi siapa yang memilih pro dan kontra. Kebetulan kami memilih sangat tidak setuju karena Bjorka ini sudah membocorkan data kita bocor, apakah kita tidak merasa kita ini merupakan dari Bjorka ini menimbulkan banyak sekali kerugian. Apalagi ini yang dia bocorkan, presiden langsung saja dia bocorkan. Kalau dari sudut pandangnya teman-teman yang pros tentang Bjorka, seperti apa? Mungkin juga salah satu aksi dari Bjorka ini mewakili suara rakyat. Tidak selalu kontra sih Kak ya, kita juga sedikit pro karena aksi dari Bjorka ini juga memang kalau bisa dibilang terlihat fatal karena sudah membocorkan data orang-orang penting ya. Tadi Mei katanya mau ada yang ditambah soal Bjorka ya. Saya kan sempat melihat juga di media sosial, di Instagram, di TikTok mengenai Bjorka itu. Dari saya ya itu bukan hal yang harus diwajarkan karena kebocoran data itu salah satu hal privasi yang dimana tidak boleh sembarang tahu data-data kita, takutnya disalahgunakan seperti melakukan pinjaman online, data kita dipakai buat pinjaman online dan dijual, terus yang tembasnya malah kita yang diteror habis-habisan. Jadi menurut saya dari sisi saya sebagai parlemen, terus saya sebagai anak muda juga, saya menentang keras apa yang dilakukan Bjorka seperti itu. Jadi memang ya tugasnya negara akhirnya kan, tugasnya DPR juga akhirnya melindungi data-datanya kita, data-datanya masyarakat, data-datanya warga negara biar tidak bocor sembarangan. Pada akhirnya justru makanya penting untuk kita bisa melihat itu dari kedua sisi, dari berbagai sisi bahkan. Jadi menarik kalau Siska cerita ternyata di situ dibikin jadi dua kelompok dan si Bjorka ini diangkat jadi satu mosi yang dibicarakan sehingga teman-teman bisa melihat itu dari berbagai sisi kan, bahwa di satu sisi Bjorka ini bisa jadi bagus, bisa jadi memicu kita, bisa jadi mendorong pemerintah untuk berarti kita lemah nih, berarti kita harusnya keamanannya lemah. Jadi hal-hal yang terjadi di sekitar kita selalu bisa kita lihat dari berbagai sisi dan itu salah satu hal yang penting untuk dipelajari dari prosesnya teman-teman di Parja kayaknya ya. Nah, dari Mei dan Siska yang mana yang tahapan mana yang menurut Mei dan Siska itu paling berkesan? Kalau saya itu sih di rapat paripurna Kak. Karena kebetulan saya juga tertarik dengan politik dan saya lebih tertariknya pada saat sidang paripurnanya di mana kita kayak hoki ya atau suatu keberuntungan bagi saya menduduki kursi yang sudah diduduki sama ketua-ketua DPR langsung dari pusatnya itu sih. Kalau dari saya sendiri sih semua momen itu tapi di saat saya bisa ketemu dengan teman-teman dari 34 provinsi, saya memiliki akses dengan orang-orang dari DPR langsung, saya wawasan saya yang mungkin awalnya sempit mengenai politik lama-kelamaan ya akan terbuka luas karena saya bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang yang bisa dibilang memiliki pola pikir luar biasa. Jadi kayak semua momen dari parlemen itu bagi saya berkesan. Bagi saya itu bagus untuk kayak dikenang di usia muda saya seperti itu. Kan namanya Duta Parja ya, Duta DPR RI. Jadi teman-teman adalah representasi nih, jadi brand ambassador dari siswa khususnya di Sulawesi Tengah, khususnya lebih khusus lagi di Buol untuk jadi wajahnya yang akan membantu pendidikan politik gitu kan di teman-teman seumurannya Siska dan Mei. Nah, tadi kan Siska dan Mei juga cerita kalau selama masa bakti menjadi duta DPR RI ini nanti ada kegiatan-kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah, di kecamatan dan seterusnya untuk yang terkait dengan pendidikan politik ini. Itu mungkin bisa digambarkan seperti apa? Jadi saya sudah buat schedule, itu disarankan untuk membuat schedule, kita harus atur waktu
waktunya kapan kita akan mensosialisasikan mengenai perlindungan data pribadi ini. Itu jadi nanti, tapi saya mulai dari anggota saya dulu Kak, organisasi saya dulu yang saya pegang sekarang. Jadi saya mulai sosialisasikan itu kepada anggota KIR yang namanya organisasi KIR. Kemudian di sana saya akan memberikan sebuah kuesioner. Ya, setelah saya menjelaskan materi mengenai data pribadi itu, saya membagikan kuesioner. Setelah dikumpulkan, itu nanti akan saya simpulkan bahwa sebagian besar sudah memahami bahwa perlindungan data itu harus ditanamkan pada diri masing-masing, karena kalau kita tidak menanamkan hal tersebut, kita akan mendapat hal yang sangat rugi, bahkan hal yang sangat fatal. Oke. Mungkin secara gambaran umumnya saja, saya pengen tanya ke Mei. Kemarin itu, sejak 2021 akhirnya jadi Duta DPR RI, akhirnya Mei, apa yang dilakukan? Apakah ada kegiatan rutin, misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, terus pindah-pindah dari satu sekolah ke sekolah lain, satu kecamatan ke kecamatan lain, mungkin bisa digambarkan seperti apa? Kalau dari saya sih kemarin kan umumnya itu masih online. Jadi kalau kami sendiri alumni parlemen melakukan sosialisasi melalui Zoom. Jadi kami melakukan sosialisasi itu ke kabupaten atau daerah-daerah seperti Poso, Donggala. Jadi Zoom memperkenalkan mengenai parlemen ini melalui Zoom, entah media sosial atau kami juga memperkenalkan itu menyebarkan berita mengenai Zoom itu. Jadi kami bukan seperti Siska langsung ke sosialisasi langsung ke ruangan, tapi kami mensosialisasikan secara online saja. Terus ada kami membuka sesi mentoring juga mengenai parlemen ini. Karena memang lingkupnya kan memang Sulawesi Tengah ya. Nah, berarti Siska seperti apa itu kira-kira? Apakah ada kemungkinan Siska harus ke kabupaten sebelah juga untuk sosialisasi semacam itu, atau nanti online juga kalau misalnya untuk lingkup di kabupaten lain? Kita mau melaporkan ke Ketua DPRD. Nah, jadi sosialisasikan tidak hanya di kabupaten kita saja, dan itu kita harus mengajukan sebuah proposal untuk Ketua DPRD bahwa kita ini nanti akan mengusulkan menjadikan wadah diberikan wadah ya kita untuk melakukan sosialisasi ini. Kemudian kita mengajukan proposal untuk mengedukasi masyarakat, baik siswa ataupun generasi muda ya. Jadi minta proposal untuk minta dukungan dari PRD Buol, berarti itu lingkupnya untuk Buol spesifik berarti. Kalau yang kaitan kita mengutamakan daerah Buol dulu karena. Oke. Ada yang salah satu yang menarik yang mau saya soroti juga dari ceritanya teman-teman yang tadi adalah pengalamannya teman-teman ini ketemu perwakilan dari provinsi-provinsi lain, karena kan intens sekali toh, jadi perwakilannya cuma ada 2 di tiap provinsinya. Kayaknya kalau di bayangan saya teman-teman jadi punya lebih kesempatan yang lebih intens untuk berinteraksi dengan si perwakilan-perwakilan atau delegasi-delegasi yang lain. Terus akhirnya teman-teman berdiskusi dengan mereka, membahas isu ini yang notabene hajat hidup orang banyak kan. Itu bagaimana teman-teman melihat keberagaman? Terus di saat kami diskusi, ada wawasan-wawasan baru yang saya dapat di saat bertemu dengan mereka. Jadi kayak mereka itu bisa dibilang memiliki pola pikir yang berbeda sekali, pola pikir yang berkualitas sekali. Bertemu dengan mereka-mereka itu kayak kita bisa lihat bagaimana cara eksistensinya mereka itu untuk mengambil keputusan, bagaimana cara kami berpikir kritis, sehingga kami bisa menghasilkan atau merevisi undang-undang. Jadi kayak keberagaman itu perbedaan yang kami miliki satu sama lain, entah dari bahasa atau dari hal-hal yang beda dari sama kami, entah dari waktu dan lain sebagainya, kan jelas beda. Berkomunikasi karena ada berbagai daerah dari 34 provinsi itu yang bisa dibilang logatnya itu masih kental. Jadi bahasa Indonesianya itu mereka kurang fasih. Jadi dari perbedaan-perbedaan tersebut kami bisa menyimpulkan kalau kita bisa perbedaan bisa menjadi suatu hal yang indah, hal yang bagus kalau kita bisa menerima hal tersebut. Sama-sama saling berpikiran, saling bertukar pendapat mengenai isu-isu yang akan kami bahas. Jadi itu sih dari saya. Keren kalau anggota DPR-nya pemikirannya begini semua ya. Tidak takut dengan perbedaan. Biasanya kan ada takutnya anggota DPR atau calon anggota DPR yang kampanye jangan pilih dia karena dia orang yang ini, dia bukan asli orang sini gitu kan. Sedih kalau misalnya justru anggota DPR-nya jadi takut sama perbedaan, keragaman kan.
Oke, mungkin Siska mau share sedikit soal ini. Ya, kurang lebih sama kan, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi kita di sana menerima semua perbedaan karena kita di sana sama sekali tidak diajarkan untuk menjarakan ya. Jadi kita di sana menyatukan pandangan, kita mendapatkan banyak relasi di sana. Itu kalau perbedaan itu sangat indah sekali bahwa melihat dari mereka itu juga saya termotivasi bahwa kita yang darinya tidak tahu, kita saling sharing, saling pendapat juga di sana sehingga kita menjadi tahu seperti itu, Kak. Oke, menarik. Nah, tadi Siska beberapa kali bilang kalau Siska itu tertarik sama politik. Siska ada cita-cita pengen jadi anggota DPR atau belajar politik? Amin, paling serius sih, Kak. Mau Amin. sih. Ketua DPR RI. Langsung DPR RI-nya. DPR. DPR RI. Bukan daerahnya. Setelah ini nanti pengen lebih belajar lebih banyak berarti ya politik. Kalau Mei? Kalau saya sih juga sih sekarang berpikir kalau saya ternyata cocoknya ke bagian mengenai DPR parlemen ini. Jadi kayak saya juga pinginnya ke DPR juga sih. Berarti sepertinya teman-teman jadi lebih pengen belajar politik lebih dalam. Insya Allah. Amin. Saya bantu doakan semoga teman-teman cita-citanya tercapai. Amin. Nah, sebagai dua orang yang sudah sempat cosplay jadi anggota DPR, kan teman-teman sudah merasakan, oh ternyata begini jadi anggota DPR, oh ternyata, apalagi anggota DPR RI ya, oh ternyata fasilitasnya seperti ini, oh ternyata proses rapat sidangnya seperti ini. Ya harusnya kita punya hak yang sama ya, semua orang punya kesempatan yang sama untuk memberi kritik. Dan itu salah satu kewajibannya anggota DPR juga, menyerap aspirasi. Apa yang teman-teman, kritik teman-teman terhadap anggota DPR seperti apa? Oke, kalau saya sendiri untuk memberikan kritik ke pemerintah atau ke lembaga DPR, saya ingin pemerintah atau DPR-nya sendiri memberikan wadah kepada, terutama kan saya sebagai anak muda, memberikan anak muda untuk kesempatan berbicara mengenai isu-isu persoalan yang terjadi di Indonesia. Karena bisa dibilang anak muda sekarang ini aksesnya terbatas untuk berbicara di depan orang-orang yang besar, orang-orang yang bisa dibilang penting lah di negara ini. Jadi saya ingin dari pemerintah atau dari DPR memberikan wadah kepada remaja, kepada anak muda untuk memberikan aspirasi. Kalau Siska? Ya, seperti itu sih Kak, kurang lebih sama seperti sama Tirsa. Karena kita sebagai anggota DPR itu sekaligus generasi muda kan, kita harus didengarkan kata-kata tadi bahwa diberikan wadah seperti itu, diberikan kesempatan yang sama untuk juga didengarkan, karena itu sebenarnya sepertinya yang kita rasakan sebagai generasi muda kayaknya ya, terutama khususnya di Buol. Ada anggapan-anggapan bahwa kamu masih muda, diam saja ikut orang tua, atau kamu kok tidak mengerti ini urusan politik, ini urusan orang tua, dan seterusnya. Padahal di sisi lain orang-orang yang sama itu yang ngomong bahwa kita menyambut bonus demografi, ya kan? Jadi justru harusnya anak-anak muda ini juga diberi kesempatan untuk bicara, untuk didengarkan. Dan menurut saya itu teman-teman bisa biasakan dari lingkungannya teman-teman juga. Ketika teman-teman berorganisasi, ya kan, diberi kesempatan yang sama teman-teman sebayanya untuk juga memberikan pendapatnya. Jadi demokrasi itu sebenarnya sangat perlu untuk kita biasakan dari kehidupan sehari-hari, khususnya hubungan berteman, bahkan di keluarga terutama ya. Mungkin selama ini jangan-jangan kita yang tidak dapat kesempatan bicara ini dimulai dari keluarga. Kau masih kecil, jangan dulu ikut campur urusannya orang tua. Jadi salah satunya tugas sebagai duta juga ini ya. Mungkin teman-teman Siska dan Mei ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang mendengarkan, terutama yang sesama siswa, terkait pentingnya kesadaran politik. Jadi intinya kalau dari saya, kita sebagai generasi muda, kita harus membuka pola pikir kita mengenai politik itu lebih luas lagi. Jadi politik itu bukan notabene-nya selalu bersifat negatif seperti masyarakat umum dan dengar dan sebagainya. Semakin ke dunia politik, semakin banyak pengetahuan luas bahwa untuk mengambil keputusan atau mengambil hal apapun yang berkaitan tentang politik itu bukan melalui proses yang gampang. Seperti katanya pemerintah memutuskan A, B, C, sebenarnya itu sudah melalui proses yang panjang. Jadi tidak seperti kayak kritik dan saran diberikan masyarakat, pemerintah juga sudah memikirkan matang-matang apa yang harus diputuskan untuk masyarakat. Ya, jadi saya tambahkan sedikit tadi tentang
tindakan politik ini kan tentu generasi muda pada masa kini memiliki sifat cenderung lebih individual ya Kak, terus bersifat spontan, berdasarkan isu tertentu dan kurang menawarkan siklus politik yang sehat dan dinamis. Ya, ya. Berarti teman-teman lebih pengen selain anak muda diberi ruang, tentunya anak muda ini juga harusnya punya kesadaran dari dirinya sendiri, terlibat untuk ikut mencari tahu, juga tentu menanggapi kalau misalnya ada hal-hal yang terjadi. Tentunya cara aktif juga memberikan masukan, memberikan kritik, ya kan? Anak muda tidak serta-merta menerima saja atau tiba-tiba cap-cip-cup ketika akhirnya mereka sudah punya hak memilih, tapi justru dari sekarang sudah ikut terlibat. Siap, terima kasih banyak teman-teman. Senang sekali bertemu Siska dan Mei hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi untuk sharing-sharing setelah struggling dengan jaringannya Buol yang amazing ini. Aduh, mohon dibantu Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat. Oke, kalau begitu kita tutup. Terima kasih untuk Mei dan Siska. Sampai ketemu di Open BO episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.